Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebatku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 4. Kemarin anak-anak sudah belajar tentang cara pembuatan kertas. Nah, hari ini anak-anak akan belajar tentang salah satu bahan dasar dalam membuat sebuah benda, yaitu plastik. Nah, di sini ada bacaan tentang plastik, solusi, dan masalah. Anak-anak, mari kita membaca bersama ya. Siapkan buku paketnya, tema 3, subtema 1, pembelajaran 4. Plastik, solusi, dan masalah. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik, mulai ember, gayung, sampai sendok sayur. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Ini ada ember, gayung, sirok sampah, payung. Nah, ini juga terbuat dari plastik ya. Plastik memberikan banyak manfaat, akan tetapi plastik juga menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami. Sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Jadi ternyata selain plastik memberikan banyak manfaat, plastik juga dapat menimbulkan berbagai masalah karena ternyata plastik itu membutuhkan waktu yang lama untuk terurai. Oke, perhatikan tabel berikut. Coba bandingkan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami. Nah, ini ada kertas. Jadi kalau kita mengubur kertas, ternyata kertas itu akan terurai sekitar 2-5 bulan. Kalau kardus, karena itu biasanya lebih tebal, kalau kertas itu biasanya misalkan kertas HVS, kertas buram, kertas buku tulis anak-anak. Nah, kardus itu kan lebih tebal. Dia akan terurai selama 5 bulan. Nah, terurai itu apa sih? Terurai itu terpecah menjadi bagian-bagian kecil. Nah, kalau kulit jeruk itu 6 bulan. Puntung rokok itu ternyata 10 tahun baru terurai. Kulit sepatu 25-40 tahun. Plastik sejenis bungkus deterjen itu 50-80 tahun baru terurai. Coba anak-anak bayangkan. Jadi anak-anak itu kalau menimbun plastik di dalam tanah, itu anak-anak jika masih dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, anak-anak buka kembali tanahnya itu ternyata masih berupa bungkus deterjen. Tapi nanti kalau mau melihat terurainya, kita membutuhkan waktu yang lama, 50-80 tahun baru plastik ini terurai atau terpecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil. Nah, selanjutnya plastik yang lain. Ada plastik untuk kantong plastik ya, nama lainnya plastik kresek itu. Nah,
untuk bungkus makanan, untuk bungkus gorengan plastik-plastik itu biasanya dia terurainya juga butuh waktu yang lama. 50-100 tahun. Kaleng soft drink dari aluminium. Kalau anak-anak ingin tahu soft drink itu apa contohnya? Contohnya seperti kaleng Coca-Cola, kaleng Pepsi, terus kaleng las segar. Itu kalau anak-anak pernah lihat di supermarket ya, kaleng sarden. Nah, itu nanti terurainya juga lama 80-100 tahun jika kita pendam di dalam tanah. Lalu aluminium. Aluminium itu sejenis besi, seperti besi tapi ringan, tapi bukan besi ringan aluminium itu. Contohnya itu misalkan pancinya ibu kalian di rumah, terus untuk jemuran pakaian yang berwarna putih itu. Nah, itu kalau terpendam di dalam tanah itu juga akan lama terurai. Kantung plastik. Nah, ini tas kresek juga ya. Tas kresek itu ternyata ada macam-macam. Ada yang sekarang modelnya tipis, ada yang tebal. Mungkin yang tipis ini bisa terurai 10-20 tahun. Tapi kalau plastiknya yang tebal-tebal itu biasanya lebih lama lagi. Styrofoam. Ini malah tidak dapat diuraikan. Styrofoam itu seperti gabus atau seperti bungkus makanan. Kalau anak-anak pernah membeli makanan atau pemesan GoFood, itu ada bungkus makanan yang berwarna putih, itu namanya styrofoam, itu malah tidak dapat diuraikan. Jadi itu akan menimbulkan masalah bagi kesuburan tanah ya, sampah ini. Selain itu juga sampah jika memenuhi sungai maka dia tidak akan hanyut, menyumbat. Nah, itu bisa menyebabkan banjir juga. Jadi kamu dapat membayangkan apabila membuang kantong plastik sekarang, kantong plastik akan terurai 10-20 tahun yang akan datang. Untuk mengurai sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce itu artinya mengurangi, reuse itu artinya menggunakan kembali, dan recycle itu artinya mendaur ulang. Oke. Yang pertama itu kita belajar tentang reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya ketika berbelanja sebaiknya kita menggunakan kantong plastik sendiri. Nah, reduce ini artinya mengurangi penggunaan plastik. Jadi kita kalau misalnya membeli minuman itu bisa dengan menggunakan tempat tersendiri, tidak di plastik. Nah, itu nanti bisa mengurangi penggunaan plastik. Nah, ini ya. Sebaiknya membawa tas belanja sendiri sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Nah, itu kalau kantong belanja sendiri kan bisa dipakai berulang-ulang. Reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik, misalnya sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Jadi memanfaatkan kembali apa yang bisa digunakan kembali digunakan. Contohnya misalnya bekas kemasan minyak. Nah, itu yang besar itu, kantong yang besar itu bisa untuk jadikan pot untuk menanam tanaman. Botol juga bisa. Anak-anak juga pernah membuat botol tanaman gantung dari botol. Nah, itu termasuk dalam reuse atau memanfaatkan kembali sampah plastik. Jadi dimanfaatkan kembali. Lalu kalau recycle adalah mendaur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik. Nah, sampah ini diolah menjadi barang baru. Jadi nanti banyak pemulung yang membeli atau mencari barang-barang bekas dari plastik yang dikumpulkan, itu nanti akan dikumpulkan di pengepul, lalu diantar ke pabrik untuk diolah kembali, misalnya dibentuk menjadi pot, menjadi ember, dan lain-lain. Nanti bisa didaur ulang. Nah, itu namanya recycle, mendaur ulang sampah plastik. Nah,
Kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Merekalah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Jadi, gunakan plastik dengan bijak agar bumi selamat. Ini adalah lambang reduce, reuse, dan recycle. Nah, mesti coba anak-anak nanti amati ya. Ini biasanya ada di kemasan-kemasan makanan, ada kemasan minuman, biasanya ada juga yang ditemukan. Tuh, jadi nanti coba anak-anak amati ya, ada di mana saja lambang seperti ini. Nah, setelah membaca wacana di atas, lalu anak-anak tugasnya apa kali ini? Nah, anak-anak tugasnya adalah nanti silahkan anak-anak itu mencari 5 barang yang ada di rumah yang terbuat dari plastik. Silahkan anak-anak foto, lalu dikolase, dikirim ke Bu Guru. Harapannya Bu Guru tahu anak-anak sudah bisa membedakan barang yang terbuat dari plastik. Kemarin anak-anak sudah menuliskan yang terbuat dari kayu, sekarang terbuat dari plastik tetapi disertai dengan fotonya. 5 barang yang ada di rumah. Silahkan nanti anak-anak foto. Nah, selanjutnya, diskusikan dengan teman kamu atau dengan keluarga apa yang dapat kamu lakukan untuk mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mendaur ulang sampah plastik tersebut, sampah plastik ya. Nah, nanti reduce itu apa tindakannya? Reuse itu apa? Recycle itu apa? Silahkan anak-anak tuliskan. Nah, untuk tugas yang selanjutnya, yaitu anak-anak nanti silahkan berkeliling di sekitar rumah anak-anak. Nah, nanti silahkan melihat atau mencari sampah yang berserakan, yaitu sampah plastik ya. Sampah plastik kemasan makanan dan sampah plastik kemasan minuman. Nanti silahkan temukan di 6 lokasi, silahkan anak-anak. Atau nanti 6 aja ya lokasinya, misalnya anak-anak menemukan sampah plastik di pojok rumah, di halaman depan, di halaman belakang, atau di jalan. Atau ketika anak-anak ini misalnya anak-anak nanti mau pergi ke rumah nenek, misalnya neneknya dekat, di dekat rumah nenek atau di sungai ya, anak-anak menemukan sampah plastik, silahkan anak-anak tulis lokasinya apa mana, misalkan di jalan raya, terus centang sampah plastik ada, kalau minuman juga ada, dicentang. Seperti itu aja. Anak-anak hanya cukup menuliskan lokasinya kalau ada sampahnya. Nah, seperti itu ya. Nah, dari nanti hasil centang-centang ini, kira-kira solusi apa yang bisa anak-anak pecahkan terhadap sampah plastik yang anak-anak temukan. Terima kasih anak-anak. Cukup itu saja tugas dari Bu Guru. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.